Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulid Ihsan, nomor BP 2011032008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas presentasi tentang efektivitas komunikasi bisnis, guna untuk melengkapi tugas mata kuliah, aspek hukum, etika profesi, dan komunikasi bisnis. Dosen pengampu, Insinyur Dharma Hendra, ST, MT, IPM, CST. Baik, yang pertama itu pengertian komunikasi. Komunikasi itu suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Sejumlah ahli mengatakan bisnis sudah menjadi masalah global karena kemajuan di bidang sains dan teknologi merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Teknologi yang telah memperkuat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi cepat dan tinggi. Kemajuan di bidang transformasi informasi atau komunikasi berlangsung sangat pesat, sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya, bisnis adalah komunikasi. Tujuan komunikasi. Yang pertama itu personal discovery atau pengenalan diri. Yang kedua untuk berinteraksi dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga untuk meyakinkan. Yang keempat untuk bermain. Efektivitas komunikasi bisnis ditentukan beberapa hal. Yang pertama itu persepsi, yang mana komunikator harus dapat memprediksi apakah message yang disampaikan dapat diterima komunikan. Yang kedua itu kecepatan. Artinya komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Yang ketiga itu kredibilitas, yang artinya komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Sebaliknya, dia juga harus bisa mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Yang keempat itu pengendalian, yang artinya komunikator mengendalikan feedback dari komunikan agar pembicaraan tidak melenceng dan sesuai dengan target komunikasi yang diharapkan. Yang kelima itu kecocokan, artinya menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Selanjutnya itu proses komunikasi. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah ideation, yaitu penciptaan suatu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Langkah yang kedua itu dalam penciptaan suatu pesan atau encoding. Pesan adalah encoding, yaitu menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi. Langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah disandi atau encode. Langkah yang keempat itu perhatian difokuskan pada penerimaan pesan. Yang kelima, proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik. Pentingkah kemampuan komunikasi bisnis? Dalam suatu organisasi atau perusahaan, profesi seorang manajer menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, tujuan dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana menyampaikan produk
atau jasa yang dimilikinya. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Begitu pula sebaliknya. Kurangnya atau tidak adanya komunikasi, organisasi dapat macet dan berantakan. Beberapa kendala yang mungkin muncul saat manajer mengkomunikasikan bisnis perusahaannya yaitu yang pertama, struktur komunikasi yang buruk, yang kedua, penyampaian yang lemah, yang ketiga, pesan yang campur aduk, yang keempat, salah audiensi, yang kelima, lingkungan yang mengganggu. Strategi komunikasi dalam mencapai efektivitas komunikasi bisnis. Yang pertama, competence atau lengkap. Yang kedua, consistent, singkat. Yang ketiga, consideration atau pertimbangan. Empat, constraightness, konkret. Yang kelima, clarity, kejelasan. Yang keenam, courtesy, kesopanan. Yang ketujuh, correctness, itu ketelitian. Kesimpulannya itu, komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan untuk mencapai efektivitas dan efisien produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Yang kedua, para manajer perlu membekali diri tentang kemampuan berinteraksi dengan beragam budaya, gaya manajemen atau bisnis dengan mitra bisnis, dan lain-lain. Yang ketiga atau yang terakhir, perkembangan sistem informasi dan teknologi memberi peluang bagi dunia usaha di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.